Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak di channel Areska. Dan kita masih nongkrong di kedai Med OO untuk belajar matematika. Dalam menu kali ini kita akan diskusi tentang peristiwa pelemparan logam yang setimbang. Kenapa dikatakan setimbang? Setimbang ya. Nah, kalian tahu kan ya logam. Nah, ini contoh logam nih. Ini kakak punya logam 1000, di mana logam ini memiliki dua mata sisi ya. Yaitu kita sebut sisi gambar dan sisi angka. Nah, dikatakan setimbang karena saat kalian melemparkan, twing, masing-masing sisi ini memiliki peluang untuk muncul yang sama. Masing-masing sisi memiliki peluang yang sama untuk muncul. Itu yang namanya setimbang. Jadi, pada pelemparan sebuah logam, peluang munculnya sisi angka yaitu 1/2. Peluang munculnya sisi gambar itu juga 1/2. Nah, karena setiap sisinya memiliki peluang yang sama untuk muncul, maka dikatakan dengan logam setimbang. Buat kamu yang ingin belajar tentang peristiwa pelemparan yang tidak setimbang, logam tidak setimbang, dadu tidak setimbang, itu kalian bisa cek link yang ada di atas ini, oke? Nah, sekarang kita akan bahas yang pelemparan logam setimbang. Kita tahu kalau satu logam dilempar ya. Nih kita satu dulu. Satu buah logam dilempar. Maka dia akan memiliki ruang sampel, nah kita sebut S. Muncul sisi angka atau sisi gambar. A untuk angka, G untuk gambar. Oke. Nah, sekarang kalau untuk dua buah logam, ini dilempar satu kali ya. Dilempar satu kali. Nah, sekarang kalau untuk dua buah logam dilempar satu kali, maka ruang sampelnya adalah lebih mudah kalau kita menggunakan diagram pohon. Di sini cara membuat diagram pohonnya adalah yang pertama A, kemudian G, kemudian di sini kan dua kali ya, berarti muncul AG, kemudian di sini AG lagi. Sehingga ruang sampel yang terjadi akan muncul keduanya adalah angka, kemudian kemungkinan muncul sisi angka dan sisi gambar, atau muncul sisi gambar dan sisi angka, atau muncul keduanya adalah sisi gambar. Nah, begitu. Oke. Nah, kalau tiga buah logam dilempar satu kali, maka untuk membuat ruang sampelnya dengan mudah kita bisa menggunakan diagram pohon. Caranya, ini angka, ini gambar, kemudian ini dilempar yang, ini logam pertama, kemudian logam kedua, kemudian ini logam ketiga. Jadi kemungkinan akan muncul yaitu ketiganya sisi angka. Kelihatan ya, angka, angka, angka. Angka, angka, gambar. Angka, gambar, angka. Angka, gambar, gambar. Gambar, angka, angka. Gambar, angka, gambar. Gambar, gambar, angka. Gambar, gambar, gambar. Begitu. Nah, kalau 4 logam dilempar sekali, ya kalian tinggal memperpanjang cabangnya aja. Gitu kan ya. Nah, kalau N logam dilempar satu kali, waduh, tentu banyak ya. Waduh,
tentu susah juga ya kita akan membuat diagram pohonnya, buang-buang waktu. Nah, sekarang kita akan cek. Pada saat satu buah logam dilempar satu kali, berapa banyaknya ruang sampel di sini? MS sama dengan 2. Pada saat 2 buah logam dilempar satu kali, banyaknya ruang sampel adalah 4. Pada saat 3 buah logam dilempar satu kali, banyaknya ruang sampel sama dengan 8. Nah, sehingga kalau ada N logam dilempar satu kali gimana ruang sampelnya? Ya, ini berarti akan ada, anggap satu logam itu adalah satu kejadian. Berarti ada logam 1, logam 2, logam 3, logam 4, dan seterusnya ya. Ini logam 1, logam 2, sampai logam ke N. Nah, logam 1 itu kejadiannya kan ada 2 ya. Logam 2 kejadiannya ada 2. Nah, setiap kejadian itu memiliki 2 cara atau 2 kejadian. Sehingga jika ada N, ini juga 2 kan? Sehingga jika ada N logam, maka ruang sampelnya adalah tinggal 2 kali 2 kali 2 sebanyak N faktor. Atau dengan kata lain 2 pangkat N. Nah, inilah ruang sampel, banyaknya ruang sampel untuk N logam dilempar satu kali, yaitu 2 pangkat N. Baik, kita akan coba rangkumkan tentang peristiwa pelemparan logam yang setimbang. Yang pertama, banyaknya ruang sampel pada peristiwa pelemparan logam yang setimbang itu adalah 2 pangkat N. Kemudian yang kedua, banyaknya ruang sampel pada pelemparan N logam sebanyak 1 kali ekivalen dengan 1 logam dilempar N kali. Yang ketiga kita bisa menggunakan kombinasi untuk menentukan banyaknya kejadian di dalam peristiwa pelemparan di dalam peristiwa pelemparan logam. Ya, nih langsung contoh aja. Pada pelemparan 3 logam setimbang sebanyak 1 kali, tentukan banyak kejadian munculnya 2 sisi angka. Dari diagram pohon, kalian tentu tahu ruang sampel dari peristiwa pelemparan 3 logam setimbang sebanyak 1 kali, ya kan? Ruang sampelnya apa aja? Ruang sampelnya adalah Nah, ini adalah ruang sampel pelemparan dari 3 logam setimbang sebanyak 1 kali. K adalah kejadian muncul 2 sisi angka. Sehingga himpunan K adalah, apa itu yang muncul 2 sisi angka? Ya berarti angka-angka gambar. Kemudian angka gambar angka. Kemudian gambar angka-angka. Kemudian ada lagi, nah ini ya, ini himpunan untuk kejadian munculnya 2 sisi angka. Berapa banyaknya K? Yang ditentukan kan banyak kejadian ya, berarti NK sama dengan 3. Nah, tentu bayangkan kalau misalnya kalian diminta 5 logam atau 10 logam atau 11 logam atau 100 logam, tentu akan sangat kerepotan jika harus menjabarkan ruang sampelnya. Dengan menggunakan kombinasi, dengan mudah kita akan menentukan berapa banyaknya NK yang muncul 2 sisi angka. Caranya adalah tinggal kombinasi, kita diminta muncul 2 sisi angka kan ya, berarti kombinasi 2 dari berapa banyak logam yang akan dilempar 3. Nah, berarti 3 faktorial per
3 dikurang 2 faktorial 1 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 3. Oke? Oke. Contoh satu lagi. Berarti kita anggap ini contoh nomor 1. Ini A ya. Pada pelemparan 5 logam setimbang sebanyak 1 kali, tentukan banyak kejadian munculnya 3 sisi gambar. Nah, di sini dengan mudah kita menentukan banyaknya kejadian K, di mana K itu adalah munculnya 3 sisi angka. Oke, biar runtut, cara menulisnya seperti ini. K adalah muncul 3 sisi gambar. Sehingga banyaknya kejadian K adalah nggak ada, sebetulnya kayak nggak usah pusing yang muncul gambar atau angka. Yang penting kita diminta untuk menentukan kejadian munculnya sisi gambar atau angka sebanyak 3. Nah, sehingga tinggal kombinasi 3 dari 5. Sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 10. Artinya akan ada 10 kejadian dari ruang sampel pelemparan 5 logam ini yang muncul 3 sisi gambar ya. Contohnya gambar angka-angka, terus angka gambar angka, dan seterusnya lah. Kalian bisa mengimajinasikannya sendiri. Mudah-mudahan penjelasan ini cukup jelas dan menambah konsep kamu tentang pelemparan logam yang setimbang. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan bertanya di kolom komentar atau silahkan di repeat lagi video ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu kalau video ini memang bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.